Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh ada program baru di apa, Teh Eva? Nggak apa-apa, apa? Darut Tauhid Official, masya Allah. Ini teh mudah-mudahan jadi sarana untuk tambah ilmu, tambah wawasan pengalaman. Dan di sebelah saya ada Uda Fadil, lagi belajar jadi host, jadi presenter, tapi grogi, jadi saya yang duluan, padahal saya narasumbernya. Silakan Fadil untuk perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, sofila semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di media Darut Tauhid Official. Nah, alhamdulillah kita ini bersama Adeda nih, ada program baru di Darut Tauhid, yaitu Tips Adeda. Nah, pada kali ini kita akan mas apa? Tentang syukur, Kasep itu tadi. Oh ya, syukur ya. Oh iya, kita bahas syukur. Jadi gimana sih tentang syukur ini? Bagaimana sih? Kadangnya kita terlalu sibuk dengan keduniaan kita, sibuk dengan keseharian kita, sehingga kita sering kali luput atau lupa dari hal-hal yang penting ini. Jadi gimana sih tipsnya dari Adeda? Gitu? Iya, saya manggilnya Mas Fadil, Uda atau AA Fadil atau apa yang penting nyaman aja ya. AA Fadil ya, alhamdulillah. Jadi dalam hidup teh gini, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah ngasih segala-galanya. Udara, air, makanan, semua wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat karunia Allah. Itu harus disadari. Kenapa orang tidak bersyukur kufur nikmat? Karena tidak menyadarinya. Kedua, kenapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah? Karena syariatnya lewat Rasulullah kita mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal contoh yang kehidupan di dunia yang baik untuk selamat dunia akhirat, mengenal surga, mengenal neraka, syariatnya lewat Rasulullah. Kita berterima kasih, makanya sangat dianjurkan untuk bersalawat. Kenapa seorang anak kepada orang tuanya harus berbakti? Karena syariatnya orang tua melahirkan, mengurus, menjaga, memberi makanan, memberi pakaian, memberi pendidikan. Luar biasa. Bagaimana perhatian kasih sayang orang tua terhadap anak. Termasuk kenapa seorang istri harus berkhidmat pada suami? Karena suami yang harus nyiapkan rumahnya, makanannya, menjaganya, dan untuk keselamatan dunia akhiratku, anfusakum wa ahlikum naro. Jadi pada dasarnya kita hidup teh harus banyak-banyak bersyukur. Karena melihat kita nggak bisa hidup sendiri, Kang Fadil. Jadi kalau hidup sendiri repot. Ya, kita butuh orang lain, dan yang sangat dibutuhkan adalah Allah. Karena Allah yang ngasih segala-galanya. Nah itu dasarnya bersyukur. Dimanapun, kapanpun ada, kita berharap pertolongan Allah dan minta bantuan peran orang lain. Itu tuh. Masya Allah. Berarti syukur berarti kita ini sebagai hamba Allah, kita perlu menguatkan ibadah kita, pertama ya. Yang kedua, kita karena syariatnya dari Rasulullah, angka banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Bersalawat, karena syariatnya kita dapat ilmu bagaimana untuk bisa selamat dunia akhirat, ada Rasulullah. Terus terusnya berarti ke keluarga ya, ayah. Kayak ayah, ke ibu. Ayah, gitu, ibu, karena itu bagian daripada syukur juga. Istri pada suami. Jadi gitu Kang Fadil. Nah, kenyataan orang banyak yang lupa. Gitu. Kufur nikmat wa qalilun min ibadah syakur. Sangat sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Dampaknya jadi sangsara. Ya, padahal janji Allah la in syakartum la azidanakum. Nah, gitu Kang Fadil. Begitu ya Sofila semuanya. Berarti syukur ini merupakan sifat yang menjadi yang paling penting ya dalam kehidupan kita, Sofila semuanya. Maka dari itu sudah selayaknya kita setiap waktu, setiap saat kita bersyukur, mengingat apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya, apa yang telah Rasulullah berikan kepada kita, maksudnya berangkat dari dakwahnya beliau. Begitu Sofila semuanya. Ada lagi ya tipsnya? Saya mau nanya Fadil. Jadi gini Kang Fadil, ya, berkaitan dengan syukur itu karena
ujian dunia, di dunia itu ujian nikmat dan ujian musibah. Iya. Jadi setiap saat, setiap tempatnya kita teh ketemu pasangan. Oh gitu. Ada untung, ada Rugi, rugi, ada jauh, ada dekat, dekat, ada sakit, ada sehat, sehat, ada dicaci, ada dipuji. oh hampir nyebut dimaki. Itu yang ditungguin. Nah, pasangan itu teh ritme dalam hidup. Ada kemarau, ada hujan. Tapi bagi orang beriman apapun baik. Sungguh ajaib urusan orang beriman. Ini hadis riwayat Muslim. Apapun menjadi kebaikan baginya. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi bagi orang beriman kemana-mana pakai syukur dan pakai sabar. Bahkan ulama menyampaikan di dalam sabar ada syukur, di dalam syukur ada sabar. Fadil naik motor banyak meletus, sabar apa syukur? Pertama sabar dulu ya. Sabar. Baru syukur. Sabar, ya ini sudah ada waktunya. Pakai Oh, gitu. iman, ada takdirnya. Ketemu tamal ban. Gimana doanya Fadil kalau bannya meletus? Ya Allah segera pertemukan dengan Bengkel ban. tamal ban. Tamal Terus ban. ketemu tamal ban, siapa yang bersyukur? Bengkelnya. Ya dua-duanya. Dua-duanya. Kan Fadil dengar doa Oh, tadi. iya. Alhamdulillah. Kata Fadil teh alhamdulillah ada tukang tamal Ya, ban. alhamdulillah ya. Kata tukang tamal ban, Alhamdulillah ada rezeki gitu ya. Ada alhamdulillah. pelanggan gitu. Kalau doanya sehari-hari tamal ban gimana Fadil? Apa? Doanya sehari-hari tukang tamal ban? Eh, Doanya supaya ya Allah bukakan pintu rezeki gitu, Oh, bukan iya, iya. sebanyak makin banyak yang meletus ya. Oh iya. Ya. Kebayang doanya penggali kubur gimana, semoga banyak yang sehat begitu. Nah gitu, jadi dalam hidup dibagi dua, sebagian sabar, sebagian syukur. Ulama masih berselisih mana yang lebih utama antara sabar dan syukur. Tapi yang paling utama adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dengan sabar dekat kepada Allah itu lebih utama. Syukur dekat kepada Allah lebih utama. Fadil mana mau pilihan Fadil? Mau kaya bersyukur atau dapat miskin bersabar? Kayak bersyukur. Kebanyakan orang begitu. Tapi kenyataan kan ada juga oleh Allah diberikan keterbatasan secara fisik, secara finansial, secara kedudukan. Tapi kalau bersabar tetap la'alakum tatakum, jadi untuk jadi takwa kepada Allah. Nah, jadi teman-teman penting sekali bersyukur. Bahkan sekarang apapun syukur didahulukan. Saya bekerja untuk bersyukur. Saya bersilaturahmi untuk tambah syukur. Saya bangun rumah untuk tambah syukur. Saya beli kendaraan untuk tambah syukur. Saya bisnis untuk tambah syukur. Jadi syukurnya di depan. Oh, gitu. Bukan syukur pada saat ingat di belakang, tapi syukur dipindahkan ke depan. Depan ya. Masya Allah. Berarti sebelum apapun ya, kita perlu bersyukur. Harus bersyukur dulu. Di NTT namanya, niat, tekad, dan target. Oh, niat, tekad, dan target. Ini Allah. NTT, niat, Niat, tekad, dan target untuk bersyukur. Masya Allah. Coba. Jadi Kang Fadil, jadi bagaimana untuk bersyukur? Tipsnya pakai 3M. Ya 3M. Ya. 3M. Yang pertama adalah menga apa coba kira-kira? Menga menganga. Tapi saya ngasih training di anak-anak SMA. Disebut menga, jawabannya sederhana, mengapa katanya. Jadi Malik nanya. Pertama adalah mengakui. Oh, mengakui. Mengakui semua nikmat karunia Allah. Mengakui semua nikmat karunia Allah. Ayo wa bikum min nikmatin fa min Allah. Mengakui peran Allah dimanapun kapanpun, mengakui. dan mengakui peran orang lain. Mengakui peran Allah dan mengakui peran orang Iya, lain. model azan. Ya. Azan kan mengakui ada yang azan nih, mengingatkan kita sholat. Yang azan juga mengakui ada yang mic-nya, Oh iya. ngurus sound system, ada PLN, mengakui terus, dan karena berkesinambungan satu sama lain. Sini ada yang operatornya, kemudian ada yang memasang lampu. Coba kalau gelap ya, Iya. nggak ada kamera, kita mau ngomong apa di sini, nggak ada yang ngilu. Nah gitu, mengakui Mengakui ya. mengakui peran Allah dan mengakui peran orang lain. Apa dampak dari mengakui ini? Nggak bisa sombong. Oh, iya. Bagaimana sombong peran orang lain? Ya, siapa? Sehebat apapun dia, ada artinya atasan karena ada bawahan. Mana yang penting, atasan atau bawahan, Fadil?
bawahan. Wah, ya Fadil pakai dasi nggak pakai bawahan kan? Wah, agak meriang orangnya. Ya. Nah gitu, mengakui. Mengakui itu ada 4. Pertama, mengakui nikmat penciptaan. Mengakui nikmat penciptaan. Iya, kita diciptakan jadi manusia, alhamdulillah. Nah itu mengakui. Banyak orang lupa. Fadil kalau jadi belut lagi di mana sekarang? Di sawah. Ya iya. Belutnya pakai batik. Ya. Yang kedua, Belutnya cinta ya Indonesia. betul, mengakui nikmat penciptaan. Yang kedua, nikmat iman. Nikmat iman. Orang nyari-nyari agama yang benar. Kita sudah seperti begini, masya Allah. Yang ketiga, nikmat sehat. Nikmat sehat. Karunia Allah, Fadil ganteng karena kumisnya simetris, benar. Ya. Iya, coba kalau di atas di sebelah tuh yang Di sini ya, agak aneh ya. dan permanen. Fadil naik motor, kumis pindah ke belakang kan jadi nggak Oh, lucu. Iya. Kena angin. Nikmat yang keempat, nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan. Iya, alhamdulillah. Ini ngedip kita kena kompak. Kalau yang satu ngedip on off ya, kiri ngedip, yang satu ngebuka gitu. Iya. Kita ribut, tidurnya gimana? Oh, iya ya. Alhamdulillah. Nah gitu termasuk nikmat makan. Nikmat makan. Di depan, aduh, kesempatan diberikan oleh Allah gitu. Mengakui ya. Mengakui termasuk peran guru, peran istri, peran suami, peran orang tua, peran polisi, peran pedagang. Oh, nah itu semua. Jadi pada saat kita berpikir, aduh luar biasa, dampaknya kita nggak bisa sombong. Yang kedua adalah pertama apa tadi? Mengakui. Yang kedua coba tebak. Dapat menampakkan wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ini izin Allah nih kucing. Masya, udah nggak apa-apa. Jadi bros. Jadi mengakui menampakkan. Ya. Makanya disunahkan ke masjid pakai baju yang bagus, bersih, rapi, menampakkan lebih-lebih lagi disyariatkan, diniatkan untuk dakwah, jadi kebaikan. Dan Allah senang kalau nikmat itu dinampakkan. Makanya kalau makanan enak disebut ini makanan enak. Nah Allah senang sekali. Makanya disunahkan dan ayat kulullah man ayat kuluna tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih. Bersyukur ke Allah dengan hamdalah, berterima kasih pada jazakallah. Itu luar biasa tuh. Nah, dalam kenyataan kita jarang berterima kasih, Kang Fadil. Iya, betul. Saat bayar beli pisang, bayar jarang berterima kasih. Padahal bayar terima kasih beda lagi urusannya. Dan yang ketiga mendekatkan. Jadi dekat kepada Allah hablum minallah, dekat kepada sesama hablum minannas. Apa yang dikategorikan ahli syukur? Dia sholatnya bagaimana? Karena sholat adalah sarana bersyukur yang paling paripurna. Karena di dalam sholat ada zikir, ada kalau sholat menghadap kiblat. Menghadap Allah ke arah kiblat begitu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi menghadap Allah ke arah kiblat gitu. Jadi di sholat ada salawat, ada doa, dan ada fokus lagi. Makanya sholat Rasulullah juga kakinya sampai bengkak-bengkak karena apakah tidak selayaknya saya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi indikator seseorang baik syukurnya lihat ketaatannya. Jadi pada prinsipnya gini Kang Fadil, apapun sarana yang Allah berikan adalah ongkos kita menuju Allah. Dan ongkos kita untuk berakhlak mulia. Akhlak mulia karena dasarnya rasa terima kasih, rasa syukur. Masya Allah. Ya, begitu ya Sofila semuanya. Jadi tips untuk syukur itu dari tips Adeda. Yang pertama yaitu kita mengakui. Yang kedua menampakkan. Dan yang ketiga yaitu mendekatkan kepada Allah. Nah, barangkali begitu ikhwafillah semuanya, Sofila pembahasan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, untuk like, comment, and share. Semoga video ini ada manfaatnya. Saya dan Adeda mohon undur diri jika ada kesalahan kata dan kesalahan ucapan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.